Salah satu nikmat terbesar dalam hidup yaitu Allah berikan kekuatan kepada seorang hamba untuk terus berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, banyak orang mau melakukan semua hal untuk mendapatkan kenikmatan itu. Para ulama memberikan definisi-definisi, sangat banyak ungkapan-ungkapan ulama untuk mendapatkan bagaimana cara supaya kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak metode, banyak definisi-definisi yang ulama berikan, baik dari ulama salafus saleh dulu sampai dengan sekarang. Kita dapatkan banyak definisi-definisi yang menceritakan tentang bagaimana cara agar seseorang tersebut bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masuk ke dalam surga itu bukan karena amal pada dasarnya. Karena kata baginda Rasulullah, kalau hitung-hitungan amal tidak sebanding amal kita dengan nikmat yang akan kita peroleh nanti di yaumil qiyamah kelak. Paling-paling kalaupun kita memang tidak melakukan dosa sedikit pun, kalaupun seandainya kita betul-betul beramal kepada Allah cuma 60 tahun, 70 tahun, sedangkan kita tinggal di sana nanti di dalam surga Allah bukan ribuan tahun, abadan, selama-lamanya. Tidak sebanding dengan amal sedikit itu untuk membeli surga Allah. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa kita bisa masuk ke dalam surga Allah?" Nabi mengatakan biridharillah ta'ala, dengan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Kifayatul Atqiya karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menjelaskan bahwa ada 9 hal yang dapat menjadikan seseorang hamba tersebut sampai kepada Allah. Ada 9 hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba sehingga seorang hamba tersebut bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mardhatillah yang disebutkan dalam kisah tadi. Yang mana itu? Yang pertama kata beliau, syarat seseorang sampai kepada Allah at-taubah, dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam qatta'un. Tidak ada di antara seseorang manusia pun, anak Adam itu, yang terlepas daripada silap, khilaf dan dosa dan sebagainya. Hatta Nabi pun pernah melakukan dosa. Tetapi orang yang paling bagus kata baginda Rasulullah adalah mereka-mereka setelah menyadari mereka terjerumus, tergelincir ke dalam dosa, mereka cepat-cepat tarik diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya permasalahan taubat ini tidak cukup hanya dengan istighfar saja. Taubat ini tidak cukup dengan berzikir saja. Para ulama memberikan syarat minimal ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba baru dikatakan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 4 hal itu? Yang pertama kata beliau, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengatakan bahwa syarat yang pertama taubat, menyesal betul-betul atas apa yang dosa yang telah pernah ia lakukan. Kebit-kebit menyesal karena Allah. Sehingga kata baginda Rasulullah, la yalijun nar rajulun bakka min khasyatillah, enggak akan pernah disentuh oleh api neraka seseorang yang bangun malam bermujahadah, bertakarrub ilallah, sampai meneteskan air matanya menyesal atas dosa yang telah pernah ia lakukan. Makanya dalam kajian ilmu tasawuf, menangis itu adalah sesuatu yang mahal. Gak akan mungkin seseorang bisa nangis karena Allah kecuali atas iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bisa menangis ketika Allah menguji dengan hilangnya anak dan sebagainya. Banyak orang bisa pingsan
ketika Allah menguji dengan hilangnya harta, kebakaran rumah, hilang mobil dan sebagainya. Banyak orang bisa menangis ketika diuji oleh Allah dengan kehilangan istri dan sebagainya. Tetapi sangat sedikit orang mampu menangis karena menyesal terhadap dosa yang telah pernah ia lakukan. Maka kata baginda Rasulullah, la yalijun nar, enggak akan pernah disentuh oleh api neraka kulit seseorang yang menangis kepada Allah karena menyesal terhadap dosa yang telah pernah ia lakukan. Syarat yang pertama, taubat, mesti menyesal betul-betul karena Allah. Yang kedua, memasang azam, ada sebuah keinginan yang menghunjam di dalam hatinya, saya enggak akan ulang lagi dosa yang sama ya Allah, walaupun nanti pada perjalanan hidup terulang. Beda terulang dengan mengulang. Kalau terulang tidak ada niat untuk ulang, makanya disebut dengan insan. Insan itu asal-asal katanya nisyan. Apa itu nisyan? Pelupa. Barusan malam meklam dan semayang tahajud, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, besoknya bikin dosa lagi. Itulah manusia. Allah sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Syarat yang ketiga, menutup terhadap segala kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Makanya kata baginda Rasulullah, ijtanibu anil ghibah, takutlah kalian kepada ghibah, fa innal ghibata asyaddu minaz zina, karena sesungguhnya ghibah itu, dosa ghibah itu lebih berat, lebih susah pengampunannya ketimbang zina. Zina itu dosanya gede, tapi hubungannya hablum minallah. Dua orang, fa innaz zaniyah, sesungguhnya dua orang yang berzina kata baginda Rasulullah, kemudian dia taat, takut kepada Allah. Ketika takut kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, Allah terima taubat mereka. Nanti zina itu juga dibagi kepada 4 golongan, 4 tingkatan. Ada zina yang paling ringan itu, walaupun dosanya berat, tapi tingkatan yang paling rendah itu berzina dengan seseorang yang kita tidak kenal. Kita nggak kenal dia, dia juga nggak kenal kita. Banyak orang melakukan zina dengan orang-orang yang dia kenal. Dia pergi ke hotel dan sebagainya, dia pergi ke salon dan sebagainya. Zina, tapi tingkatan yang paling rendah. Satu. Ada zina yang model kedua, dosanya zina tetapi lebih berat. Zina dengan jirannya, dengan tetangganya. Kanya hamba Allah sedang jemaah yang dimuliakan Allah, dalam agama diatur bagaimana tata krama, bagaimana hubungan sosial antara kaum Hawa dengan kaum laki-laki. Sampai-sampai anak pun, walaupun dia anak kandung kita, yang perempuan anak kandung kita, yang laki-laki juga anak kandung kita, ketika umur 11 tahun disuruh pisah anil madaji, daripada tempat tidurnya. Sampai segitunya agama menjaga kehormatan sehingga zina itu tidak terjadi. Hamba Allah sedang jamaah yang dimuliakan Allah, ada model zina yang keempat, yang ketiga, zina di atas tingkatan itu, berzina dengan istri mujahid, suaminya jihad di jalan Allah, kemudian kita berzina dengan istrinya. Orang-orang ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada model yang keempat, zina yang paling tinggi, dosanya paling besar kata baginda Rasulullah. Apa itu? Zina dengan mahramnya. Makanya hamba Allah sedang jemaah yang dimuliakan Allah, ketika tempat majelis ilmu itu sudah mulai kosong daripada orang-orang yang menuntut ilmu di situ, maka tunggulah kemaksiatan itu pasti akan merajalela. Ketika tempat-tempat pengajian itu kita biarkan begitu saja, tidak ada lagi orang yang open, yang mau duduk, yang mau ikut bersama dengan ulama untuk membahas tentang ilmu dan sebagainya, maka dipastikan kemaksiatan di tempat itu secara otomatis pasti merajalela. Ada orang beranggapan, tidak apa-apa Ustadz, anak saya dengan anak adik saya kan kakak adik mereka Ustadz. Secara agama tidak boleh, hadirin sidang jemaah. Sepupu itu bukan mahram, tetap haram hukumnya. Tidak boleh pergi berdua.
laki-laki dengan perempuan, walaupun ayah dengan ayahnya itu kakak adik, ataupun mamak dengan mamaknya itu kakak adik, tapi karena udah rame yang melakukan seperti itu, seolah-olah itu boleh. Sebuah hal yang tidak boleh pada dasarnya. Ketika rame orang melakukan seperti itu, para generasi-generasi di bawahnya, orang-orang generasi di bawah kita menganggap seolah-olah itu boleh, padahal itu diharamkan oleh agama. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zina, kata baginda Rasulullah, mudah pengampunannya. Kenapa? Karena hablum minallah. Tetapi ribah, hablum minan nas, hubungan kaitannya dengan manusia. Ketika kalian melakukan ribah, apa itu ribah? Ribah itu sebuah perkataan yang kalian katakan untuk orang lain, yang menjadikan orang lain yang kalian katakan itu sakit hati bila mendengarnya, walaupun perkataan yang kalian katakan itu betul. Ribah itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, kecuali diampuni oleh sahibul ribah, oleh orang-orang yang kalian ribahi tersebut. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat tobat yang keempat, setelah menutup kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, pernah ngejek orang, minta maaf kepada orangnya, pernah nipu orang, kembalikan harta mereka, tobat kepada Allah. Yang keempat, syarat tobat yang keempat, mesti masyghul, menyibukkan diri bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunat. Makanya tidak boleh setelah zuhur pulang terus salat dulu ba'diyah 2 rakaat. Setelah maghrib pulang terus salat dulu ba'diyah 2 rakaat. Setelah isya pulang terus, tidak boleh salat dulu 2 rakaat. Kenapa? Karena kita selalu terus terjerumus dalam dosa-dosa. Ketika dosa itu tidak ada usaha yang kuat untuk kita hilangkan dalam tubuh dari diri kita, maka akan terbuka peluang Allah cabut hidayah itu dalam diri kita, sehingga kita tidak takut kepada Allah. Banyak orang meninggalkan solat seolah-olah biasa-biasa saja, mengambil sesuatu yang bukan haknya seolah-olah biasa-biasa saja, menyakiti perasaan orang lain seolah-olah itu biasa-biasa saja, dan bahkan ada orang merasa bangga ketika dia bisa menjelekkan orang lain dan sebagainya. Kenapa itu? Karena hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, cara agar usul sampai kepada Allah setelah tobat, al-qanaah. Hiduplah kalian dalam qanaah. Apa itu qanaah? Merasa ridha, merasa cukup dengan apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Seseorang yang tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah, sebanyak apapun harta yang kalian miliki, segede apapun timbunan harta yang kalian telah timbun, kata baginda Rasulullah, kalian gak akan pernah merasa cukup. Kalian akan selalu merasa hidup dalam keadaan fakir sampai kalian menutup mata. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan dalam Al-Quran, buka mata kalian, buka kuping kalian, buka pikiran kalian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang paling kekal dan tempat yang paling bagus untuk kalian perebutkan. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat kita kali ini menjadi sebuah iktibar bagi kita semua untuk menjadikan kita sebagai hamba yang terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا في هذا اليوم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.